hakikat Ahmadiyah. Yang jelas itu adalah hijab, yang mana hijab tersebut bukan kelas kita, bahkan bukan kelasnya para nabi. Yang tahu dan masuk ke situ hanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hijab cahaya Ahmadiyah tersebut, yang tadinya tersusun setelah dikasih baju menjadi dari alam abud, dikasih baju cahaya yang lebih redup, keluarlah menjadi ruh Muhammadiyah. Jadi yang tadinya cahaya menjadi ruh, dikasih hijab lagi menjadi akal, dikasih hijab lagi menjadi kolbu, dihijab lagi menjadi nafsu, terakhir hijabnya adalah fisik kita, fisik beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu tahapan-tahapan untuk ketemu Rasulullah dalam Yaqdh itu 160 hijrah. Kemudian para aulia sampai kepada Nabi ini macam-macam. Ada yang hanya bermimpi Kanjeng Nabi, melihat fisik Kanjeng Nabi, itu pun tidak bisa melihat fisik Nabi yang asli. Sehingga andaikan semalam mimpi 10 kali bahkan 1000 kali, maka sekian kali itu tidak ada yang sama. Melihat wajah Nabi tidak akan sama. Penampilan Nabi dalam mimpinya tidak sama. Bahkan ada orang yang yaqdhah sekalipun, berapa kali dia yaqdhah dengan Nabi tidak sama. Bukan hanya kelas kita, kelasnya Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman sama. Tidak tahu, tidak melihat Nabi kecuali bayangannya, kata Sayyidina Uwais Al-Qarni. Jadi kelasnya Sayyidina Abu Bakar tidak melihat Nabi, tiap hari ketemu Nabi, tapi tidak melihat Nabi, hakikat Nabi yang sebenarnya tidak mampu. Kenapa? Hijabnya banyak. Oleh karena itu kita tidak usah mikir jauh-jauh, bingung kan. Intinya kita baru sampai dengan mengucapkan kalimat nama beliau. Itu pun sudah beruntung, karena orang lain ada yang tidak mau dengan nyebut nama beliau. Dengan nyebut nama beliau lama kelamaan sampai kita moga-moga dapat mimpi ketemu dengan beliau walaupun hanya dalam mimpi. Nanti pada waktunya yang tepat dan Allah ridho, moga-moga kita bisa berhadapan langsung dalam Yaqdhah dan wa musyafa'ah. Jadi kayak gitu. Jadi kalau dibahas ini juga pening kita jawab-jawab. Ada lagi? Ya. Dari Abdullah Alfi, saya pernah membaca postingan di Facebook bahwa jumlah pengikut Thariqah Tijaniyah adalah 1 triliun Akhwat Tijaniyah dan 100 miliar Akhwat Tijaniyah. Pertanyaan saya, apakah itu benar, Abah? Dan apakah derajat Sayyidi Syekh Ahmad Tijani bertambah tinggi seiring bertambahnya ikhwan? Jadi apakah dengan bertambahnya ikhwan derajat Sayyidi tambah tinggi, itu urusan Allah. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas dengan kondisinya dari yang dijelaskan, beliau adalah martabatnya tidak ada martabat dalam kewalian di atasnya kecuali martabat kenabian. Titik sampai di sini. Lebih dari itu kalau kita pikir ini sudah bukan ranah kita mikir jauh-jauh. Ranah kita yang paling baik nambah istiqomah berpikir, nambah banyak baca sholat. Nanti dengan sendirinya pertanyaan-pertanyaan yang muskil selama ini akan terjawab sendiri. Kenapa? Jawaban dari saya belum tentu pas
Karena juga setiap orang ini oleh Allah diberi daya nauqiyah beda-beda. Jadi walaupun mendengar dari suara yang sama, yang didapatkan belum tentu sama. Belum tentu sama. Ya. Semakin banyak Anda berselawat, maka semakin tajam daya jangkaunya. Demikian. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada penjelasan dari salah satu ustaz atau ustazah ya, itu menyampaikan begini, kalau kamu mimpi Rasulullah itu belum tentu Rasulullah, bisa aja setan lain. Artinya kalau kalimatnya udah kamu pukul itu istri kamu atau kamu banting aja anak kamu, kan berarti bukan Rasulullah walaupun seakan-akan Rasulullah. Nah, itu gimana? Maksudnya kan ada penjelasan begini, ada penjelasan katanya kalau umpamanya dalam mimpi itu mengaku Rasulullah, ya udah mutlak itu Rasulullah. Tapi ada penjelasan lagi, nggak dikumpulkan begitu aja, melihat dari apa yang disampaikan atau bagaimana, bisa aja setan menjelma. Itu benar. Itu penjelasan dari orang yang tidak pernah mimpi Rasulullah. Jadi perkara melihat dan mimpi Rasulullah ini perkara khusus, di mana kita kalau mimpi Rasulullah, walaupun berbeda-beda, itu hati kita yang nyebut beliau Rasulullah, bukan Rasulullah minta saya Rasulullah, bukan. Jadi kalau kita mimpi Rasulullah, kita tidak usah minta tunjuk apakah ini Rasulullah, tidak usah. Anda yakin yang Anda lihat itu Rasulullah. Ini perbedaannya. Kalau yang lain memperkenalkan, contohnya Sayyidina Khidir, anak Khidir, memperkenalkan. Tapi perlu diketahui selain Rasulullah bisa saja ditiru setan. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau mimpi Rasulullah hati-hati, jangan-jangan setan, tandanya tidak tahu dengan hakikat Rasulullah. Jadi orang yang mimpi Rasulullah hakul yakin dalam segala bentuknya dan segala penampilannya itu Rasulullah. Ketika kita melihat hati kita yang mengatakan beliau adalah Rasulullah. Adapun wajahnya kadang-kadang mirip si A, si B dan lain sebagainya, ya, itu tandanya orang yang dipinjam wajah itu adalah wali Allah. Jadi tandanya Rasulullah memperkenalkan si A, si B ini wali dengan cara tampil kepada orang tersebut dengan wajah orang yang diperkenalkan oleh Rasulullah sebagai wali. Tapi kita yang melihat itu mengatakan beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain Rasulullah tidak terjamin. Sedangkan Rasulullah terjamin dengan sabda Nabi. Hadisnya jelas, mutawatir, sahih. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Yang mimpi aku, kata Nabi, benar-benar melihat aku. Walau yatamatsalu syaitan Nabi, setan tidak bisa niru Nabi. Sehingga kalau ada orang masih menyaksikan jangan-jangan itu setan, tandanya dia tidak tahu dengan hadis ini. Makanya yang kedua, orang yang melihat Nabi dalam mimpi, dia akan melihat dalam sadar. Nabi yang menyatakan fasayarani yaqdota. Faman ra'ani fil manam fasayarani yaqdota. Dalam riwayat yang lain fasaufa yarani yaqdota. Yang melihat aku dalam mimpi, dia akan melihat aku dalam kondisi sadar. Jadi ketika Anda sudah mimpi, bersyukur. Makanya jangan cerita ke orang lain yang tidak ngerti. Apalagi bukan orang toreko, tidak mempelajari masalah ini. Jadi walaupun ini ya, jadi kadang-kadang saya bertemu dengan orang yang kapasitas keilmuannya hadir, tapi ketika bicara ini jauh. Cuma ya karena memang sampai di situ, ya tidak kita
ya tidak kita telah jauh, kecuali ya kita perbaiki semampunya yang terjangkau oleh dia. Ya ada. Bahkan ini bahkan kalau kita membaca Jawharatul Kamal sebelum tidur 7 kali, kemudian pakaian yang kita pakai suci, badan kita suci dari adas besar dan adas kecil, kasurnya suci, maka ya pada waktunya akan mimpi Kanjeng Nabi. Kemudian ada seseorang yang dapat ya bermimpi Kanjeng Nabi, padahal yang bersangkutan itu tidur dalam kondisi junub. Kondisi junub. Kemudian orang ini tanya kepada guru saya. Kebetulan saya ada waktu itu. Kiai, ya, mohon maaf Ustaz, saya mau ngomong sama Kiai. Ya nggak apa-apa. Boleh saya dengar? Ya nggak apa-apa dengar. Bertiga. Kiai, saya dalam kondisi junub mimpi Kanjeng Nabi. Apa benar itu Kiai? Kata Kiai saya, benar. Kenapa? Sudah dari hati tadi, man ra'ani faqad ra'ani. Tapi saya dalam kondisi junub. Benar itu Nabi. Kasurnya juga dalam kondisi najis karena punya anak kecil di situ juga. Benar itu melihat Nabi. Kok begitu Kiai? Ya memang sudah rezeki Anda diberi dalam kondisi seperti itu. Berarti ya Anda mempunyai ya keutamaan tersendiri dari Rasulullah SAW, sehingga beliau berkenan dalam kondisi itu Anda ditemui. Yang bingung ini kondisi suci semua ada mimpi. Ada orang lagi tempatnya najis, kondisinya junub kayak sampean, bisa mimpi loh, ini prestasi. Itu. Ya, jadi lihat antara keterangan yang saya dengar dengan telinga saya sendiri berhadapan dengan ahlinya, ya, yang ngerti dengan masalah ini. Ada lagi pertanyaan? Bah, kalau umpamanya mimpinya begini, itu siapa? Itu Rasulullah. Tapi orang lain yang nyampe di dalam mimpi, Ya. itu apakah termasuk mimpi? Intinya ya cuma ya tadi dari pengalaman dan dari banyak cerita, mimpi Kanjeng Nabi tidak perlu dikasih tahu orang. Jadi yang bersangkutan langsung kenal. Kenapa? Ya kita ini bagian dari Kanjeng Nabi. Umat Islam ini bagian khusus dari pribadi agung Rasulullah SAW. Sehingga ya antara besi magnet dengan paku tidak perlu bertanya. Kalau itu magnet. Cinta. Ada lompat. Jadi tidak perlu bertanya. Ya, maaf, kondisi petang. Anda memegang tepak gelengan istri. Yakin nggak kalau itu istri? Istri orang. Kok beda ya pegangan? Oh beda ya? Tanpa harus ngomong ya? Artinya orang kalau sudah menyatu itu tidak perlu dipertanyakan. Tahu. Baik. Ya. Terkait tadi, kalau tadi terkait mimpi dengan Rasulullah, hanya terkait mimpi dengan Syedise. Ada Ikhwan senior lama, gitu. Jadi beliau pernah menyampaikan dua hal terkait mimpi Syedise. Yang pertama, beliau katakan bahwa sebenarnya mimpi bukan bermaksud merendahkan, tetapi kalau mimpi Rasulullah siapapun bisa, tetapi untuk mimpi Syedise ini tidak mudah. Nah, bagaimana dengan pernyataan yang itu? Yang satu lagi bahwa bagaimana kalau tadi Rasulullah itu tanpa harus dikenalkan kita mengetahuinya. Nah, bagaimana dengan mimpi Syedise? Apakah memang bisa seperti itu juga tanpa dikenali kita meyakini bahwa itu Syedise?
apakah kalau kita mimpi syekh sama dengan kaifiatnya mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa tidak perlu diberitahu? Atau bagaimana kita tahu itu? Jadi dalam hal ini alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang-orang yang punya pengalaman rohani. Ya, di antaranya yang banyak memberi hal ini pada saya Abu Ja'far bin Ali Baharun. Termasuk kaifiat, ya tandanya orang bohong ngaku-ngaku itu, ya di situ beliau memberitahu pada saya. Jadi para ikhwan rahimahumullah, ya bermimpi aulia itu memang lebih sulit daripada bermimpi kanjeng Nabi. Yakin dengan Allah, semua orang tidak harus orang Islam. Manusia yang beragama yakin adanya Tuhan. Yang beda konsep ketuhanan. Jadi konsep mempercayai Tuhan bagaimana itu aja yang berbeda. Kemudian orang Islam ya diberi kelebihan sama oleh Allah melebihi orang kafir lainnya, yakin dengan Muhammad Rasulullah. Orang Kristen aslinya kalau membaca Taurat yang asli akan mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Orang Yahudi pun juga kayak gitu. Tapi mereka terhalang oleh kebencian dan iri dengki yang ada pada hati mereka, sehingga mereka walaupun super tahu Rasulullah adalah Nabi terakhir, mereka tidak mau. Sama dengan Abu Jahal. Abu Jahal super tahu dan melihat mukjizat Nabi, tahu kalau dia Nabi. Kemudian kenapa dia tidak mau mengikuti kanjeng Nabi? Terhalang oleh egoisnya. Kalau aku ikut Muhammad berarti keluarga bukan. Karena sama-sama keluarga besar. Itu. Ya dia tidak mau dikalahkan, tidak mau dibilang pengikut Muhammad karena tidak ini. Ya tidak ingin tidak ingin dianggap kalah dengan keluarga kanjeng Nabi. Jadi itulah para ikhwan rahimahumullah. Kemudian yaitu tadi bagaimana dengan melihat para aulia. Ya. Kalau saya disyek, itu juga mempunyai tanda-tanda yang sama. Kita langsung kenal, terutama kalau yang dijani. Kalau di luar ini wallahu a'lam. Tapi kalau dijani dari orang-orang yang pernah melihat saya tahu kalau itu saya radhiyallahu tanpa diberitahu. Kemudian juga ya para wali kutub yang lain juga ya akan punya pandangan yang bersangkutan wali ini, wali itu dan sebagainya. Seperti itu. Kalau kelasnya wali kutub. Kalau di bawahnya wali kutub memperkenalkan. Seperti Al-Khidir menemui kita memperkenalkan Al-Khidir. Tapi setelah itu, yang pertama setelah itu berkali-kali sudah tidak perlu lagi. Itu kayak gitu. Dan tahu walaupun bentuknya beda, ya tahu kalau dia Al-Khidir dan lain sebagainya. Walaupun hanya dalam mimpi seperti itu. Ada lagi? Dari Fakih Sania. Dari Fakih Sania. Bagaimana kalau wirdul masa lazim sore itu bertabrakan dengan jadwal ngajar? Misalnya ngajar ngaji habis asar, habis maghrib ngajar ngaji, habis isya ngajar ngaji. Akhirnya lazimnya itu agak malam. Apakah itu termasuk melalaikan wird? Ya kalau pekerjaannya memang pekerjaan mulia seperti ngajar ngaji, ya insya Allah tidak masalah. Dengan catatan ya dia melaksanakan dengan istiqomah.
sehingga mudahkanlah segala urusan tawasul selesai dulu. Jadi kalau dijadi tawasul dengan simang harus. Terus akhirnya timbul perasaan ini, saya ingin membuktikan karomahnya beliau. Ya itu sudah ada. Jadi kita ya jangan kayak nanti kalau kayak gitu Ustaz, nanti diberikan faidah yang lebih kepada kita lakukan. Jadi kita sebagai pengamal tauhid ini diajari oleh Syekh ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian urusan hajat berdoa, minta kepada Allah. Jadi selesai baca Quran lillahi ta'ala, selesai berdoa dengan doanya. Tapi jangan merasa Qurannya ini yang bisa membuat doa kita makbul. Serahkan kepada Allah, Allah Maha Kuasa, sehingga kita hatta tidak baca Quran, hatta tidak ibadah, minta kepada Allah ya, dengan keyakinan Allah Rahman Rahim, sehingga ibadah kita mempunyai nilai ikhlas, tidak dibarengi dengan keinginan, tidak dibarengi dengan ibarat, dan doa kita ikhlas juga. Kenapa? Tidak mungkin kebaikan kita. Jadi kalau kita mungkin kebaikan kita, itu kurang nanti nilainya. Sehingga ya kita pisahkan, berdoa, dan yakinlah Allah pasti memberi kepada kita sesuai yang terbaik pada kita. Dan Allah tahu ukurannya dan tahu waktunya. Cuma nafsunya ya yang nggak ketulungan, inginnya sekarang juga, apalagi mau kawin, waduh. Jadi makanya di Burda wan nafsu katifli, nafsu itu kayak anak kecil, sehingga kalau sudah ingin sekarang juga, kalau tidak meradang, kan itu kan. Kita berusaha dewasa, jadi berusaha memahami apa yang terbaik menurut Allah. Jadi kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha Tahu yang terbaik bagi saya, dan saya berserah diri kepadamu. Saya penting saya ingin baik hidup dunia dan akhirat saya. Itu. Sehingga yang kita kerjakan ini tidak mikir ini bagaimana, ini tidak semua dikait-kaitkan dengan ibadah, tidak dikaitkan dengan kejadian ini, kejadian itu. Adapun kejadian ini semua ibadah tidak ibadah pasti kita dapat. Kaya, waktunya kaya, tidak usah berdoa dapat. Tommy Winata saya yakin tidak pernah berdoa pakai surah Fatihah. Tahu Tommy Winata? Jadi itu kita pisahkan, sehingga ketika kita ibadah murni lillah. Ya, kalau masih ada keinginan, mumpung selesai ibadah dalam kondisi dekat dengan Allah, berdoa. Doanya lillah, kenapa? Diperintah oleh Allah. Dan kita harus yakin tanpa minta Allah Maha Memberi. Yang namanya Maha Memberi tidak perlu dimintai. Dan kalau diminta baru ngasih, tak berarti masih ada pelitnya kan? Apalagi mintanya bolak-balik, baca surah Fatihah 1000. Berat kan? Berarti ketika kita beranggapan kalau baca surah Fatihah 1000 nanti hajatnya kabul, berarti Tuhan itu pelit. Harus baca surah Fatihah dulu baru ngasih. Coba 9 naga ini pernah baca surah Fatihah? Tidak ada. Waktunya kaya. Waktunya dapat musibah. Sehingga kalau kita seperti itu, hidup enak. Tapi kalau semua dikaitkan, karena saya kemarin begini, maka saya begini. Hari ini saya begini, itu nanti berat hidup kita. Demikian. Ya, gimana Pak? Kalau doa di sujud terakhir, apakah boleh? Boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilarang. Iya. Cuma itu kalau kita berbicara
dia ma'rifah kepada Allah, dia seperti tadi. Kalau kita bicara syariat, ya silahkan berdoa karena itu ketika sujud kondisi terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memanfaatkan ya kita turun ke alam syariat, turun ke alam naik ke alam hakikat, ya sudah. Sehingga para arifin alul ma'rifah tidak banyak doa, yang banyak muji dan berselawat. Itu perbedaannya. Kalau yang banyak doa orang syariat, tapi kalau yang banyak muji ibadah, tak mikir doa, itulah hamba Allah yang sebenar-benarnya. Ada lagi? Kalau mamanya nggak ada itu, nggak ada perjuangan, nggak ada semua semangat etos untuk ibadah gimana? Kalau mamanya Allah kan maha tahu dah kebutuhan kita, sehingga kita adem ayem mikirnya nggak punya target seperti ini, nggak benar, sehingga nggak ada birok. Iya, jadi itulah orang syariat. Jadi pikirannya asbab. Kalau makanya orang toriko, orang makrifat kepada Allah dianggap jumud, dianggap pasif oleh orang-orang yang ya kayak orang-orang Wahabi. Kenapa? Ya karena mereka tidak sampai ke situ. Coba ketika kita masih anak-anak minta, ya seperti cucu saya minta sesuatu tidak langsung jelek. Kenapa? Dan kita maklumi anak kecil. Kan gitu. Tapi kalau yang sudah dewasa kan tidak sembarangan minta, melihat kondisinya dan juga karena memang sudah yakin punya bahagia, tidak minta, nunggu aja. Itu yang paling bisa beli sama orang tua, kan gitu. Kenapa? Ya tidak ada orang tua yang tidak ingin membahagiakan anaknya. Bahkan hidup orang tua itu ya untuk 100% untuk anaknya. Sehingga ya anak yang tahu kepada orang tuanya, maka tidak banyak minta kepada orang tua. Kenapa? Yakin, super yakin orang tua itu ya 100% hidupnya untuk kebahagiaan anak. Itu. Tapi anak yang tidak tahu diri tiap hari minta, tidak ada minta. Sudah jelas bapaknya tidak punya duit dimintain. Itu. Nah itu makanya perlu kedewasaan. Orang-orang yang makrifah itu orang yang dewasa hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang dewasa itu ya kan mengerti dengan kondisi. Dan Allah selalu memberi yang terbaik, waktunya, jumlahnya dan lain sebagainya. Bagaimana? Cukup? Ya, semoga kita tergolong orang-orang yang dewasa. Berarti kalau kita berarti masih ada ya. Bah, Wah, tanya gila. Bang. Ini Pak, saya pernah kesal sama teman saya gitu, ya kan? Jadi saya ngomong gini Pak, hati-hati nanti kamu celaka. Emang kejadian celaka Pak, kenapa gak Pak? Gimana caranya gitu Pak, ngilanginnya? Ngeri ngomongnya Pak, saya takut itu saya ngomongin. Ya, di antara orang ini diuji oleh Allah. Ya, termasuk di antara istilahnya ada ainusu, penyakit ain. Orang kena punya penyakit ain ini memandang ya, terlalu senang, yang disenangi bisa sakit total. Sampai pada kondisi sulit diobati, tidak ada obatnya. Itu namanya ainusu. Itu termasuk juga ada orang, istilah orang Jawa, mandi. Omongannya itu apa? Manjur. Ya, Manjur. Iya. manjur. Iya. Terjadi kayak gitu. Itu bukan kelebihan. Ya yang banyak baca selawat, banyak istighfar kepada Allah biar dihilangkan. Iya Pak. Gitu. Dan hati-hati menjaga omongan itu. Iya Pak. Jadi semua banyak yang kejadian. Saya punya teman orang Pontianak. Tapi alhamdulillah akhirnya hilang juga. Saya bilang yang banyak baca selawat. Nanti lah, sekarang sudah tidak ada. Dulu dia duduk di pinggir jalan, ada orang naik sepeda, hatinya belum ngomong, hatinya jatuh. Dia kan kasihan ya. Dia itu ainusuk, bahaya. Apa
lagi ya Pak mau jatuh beneran ya. Cuma kalau ada orang yang tidak ngerti seneng begitu, wah ini apa manjur dan lain sebagainya. Ya seperti itu ujian dari Allah SWT. Semoga kita diselamatkan yang banyak suatu selawat agar supaya hal tersebut dibuka dari diri kita, dijauhkan dari neraka. Cukup? Ya semoga yang kita bahas dari awal sampai akhir sambil berguyon dan lain sebagainya, ya sambil berguyon ini menjadi ilmu yang barokah yang mengingatkan kita kepada Allah, menambah semangat ibadah kita dan istiqomah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.